Hai Suzaman, Wigits. Dalam video kali ini aku akan share pengalaman aku dalam mengikuti program G2G Jerman dari mulai pendaftaran sampai dengan proses matching. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di batch 3, semoga video ini bisa kasih gambaran mengenai alur atau prosesnya ya. Aku share dulu ya syarat-syarat pendaftarannya. Yang pertama WNI dan penduduk tetap Indonesia, yang kedua usia minimal 18 tahun, yang ketiga pendidikan minimal D3 keperawatan, yang keempat punya STR yang masih berlaku dan yang pastinya bersedia mengikuti kursus bahasa Jerman. Lanjut ke dokumen yang nanti harus diupload, yaitu scan KTP, KK, AK1 atau kartu kuning, SKCK, surat keterangan sehat yang cukup dari puskesmas saja, lalu scan ijazah dan transkrip nilai pendidikan keperawatan. Buat SKCK, nanti pas bikin bilang aja buat lamar kerja, nggak usah bilang mau ke Jerman, biar bisa dikerjain di Polres, nggak usah perlu ke Polda. Scan motivation letter ini nanti dalam bahasa Inggris bisa cek contohnya di Google, kartu BPJS Kesehatan yang masih aktif, sertifikat vaksin COVID-19 booster yang diakui Jerman tuh kayak AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna, sama Pfizer. Pas foto terbaru 3x4 warna background putih, hadap depan, dan kalau punya juga bisa dicantumin surat rekomendasi dari tempat kerja yang lama, dan scan sertifikat bahasa Jerman. Ini sih yang biasanya diakui itu yang dari Goethe Institut. Kalau dari tempat-tempat yang lain biasanya tetap mesti ujian ulang dulu. Dokumen di slide terakhir ini udah ada draftnya, jadi nanti teman-teman tinggal download lampiran, isi, terus upload lagi. Scan surat izin dari orang tua, wali, atau pasangan, ini pakai materai 10.000. Scan surat keterangan status perkawinan tanpa materai, tapi buat teman-teman yang udah menikah wajib menyertakan scan buku nikah. Lalu scan kurikulum vitae dalam bahasa Inggris. Scan surat pernyataan bersedia mengikuti kursus bahasa Jerman level A1, A2, dan B1 di Indonesia, dan B2 nanti di Jerman. Pakai materai 10.000. Scan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, ini juga pakai materai 10.000. Dan yang terakhir scan dokumen deklarasi perlindungan data, ini mesti ditandatanganin bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Nah, berkas-berkas tadi harus diupload ke website resminya BP2MI, yaitu Cisco P2MI. Jadi sebelum upload, kita harus punya akunnya dulu. Untuk daftar akunnya, aku akan share linknya ada di description box nanti. Jadi setelah selesai lihat video ini, teman-teman bisa siapin KTP dan bisa langsung bikin akun di sana ya. Nah, buat teman-teman yang punya alamat domisili dan alamat KTP-nya berbeda, ada beberapa dokumen yaitu AK1 dan SKCK yang harus diurus di kabupaten atau kota sesuai dengan alamat KTP kita. Jadi, menurut pengalaman aku, ada beberapa teman yang minta tolong ke keluarga, saudara, atau teman-temannya yang lagi ada di kampung halaman buat urus. Tapi kalau aku kemarin karena nggak begitu jauh domisili sama alamat KTP, jadi aku ambil cuti 2 hari buat urus semuanya. Nah, saat nanti kita upload berkas, kita juga akan diminta untuk mengisi tempat untuk melakukan verifikasi dokumen secara onsite. Kita harus pilih sesuai dengan tempat domisili kita aja, yang paling dekat di mana. Pendaftaran batch 3 akan ditutup pada tanggal 30 April tahun 2023 jam 23.59. Nah, nanti setelah teman-teman semuanya selesai melakukan pendaftaran dan upload dokumen, kita akan mendapatkan surat lamaran plus QR code yang nanti akan kita pakai untuk melakukan verifikasi dokumen secara onsite. Jeda beberapa saat dari pendaftaran online ditutup, kita akan mendapatkan jadwal untuk melakukan verifikasi dokumen secara onsite di tempat-tempat yang sudah kita pilih tadi, di UPT BP3MI, P4MI, atau di LTSA. Saat verifikasi dokumen secara onsite, kita wajib bawa semua dokumen yang asli sesuai sama dokumen-dokumen yang kita upload tadi.
Nah, setelah kita dinyatakan lolos proses administrasi, kita akan melangkah ke proses selanjutnya, yaitu tes psikologi yang kita lakukan sendiri di rumah sakit terdekat, dan biayanya juga biaya sendiri. Dan juga kita akan mendapatkan jadwal untuk interview dengan Bundesagentur für Arbeit atau BA Jerman. Berdasarkan pengalaman aku di batch pertama, aku butuh waktu kurang lebih 2 bulan dari mulai penutupan pendaftaran online sampai dengan pengumuman hasil interview yang menyatakan aku diterima di program ini. Setelah dinyatakan lulus di program ini, kita akan mendapatkan beberapa dokumen melalui akun Siskope 2MI kita untuk kita isi dan kita upload kembali. Step selanjutnya yang harus kita lalui adalah kursus bahasa Jerman level A1. Kurang lebih 2 bulan kita akan belajar di level ini, dan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi A1. Setelah level A1 selesai, kita akan lanjut belajar di level A2. Di mana level ini kita juga akan belajar selama 2 bulan dan dilanjutkan dengan ujian. Di tahap A2 ini, di program batch pertama, ada beberapa teman aku yang sudah mendapatkan tawaran wawancara dari Arbeitgeber atau pemberi kerja di Jerman. Jadi, selain mereka belajar, mereka juga melakukan persiapan-persiapan untuk interview. Setelah selesai level A2, kita akan lanjut belajar di level B1. Level B1 ini kurang lebih 2,5 bulan karena materinya yang cukup banyak dan juga lebih sulit sih ya kalau menurut aku. Lalu juga akan dilanjutkan dengan ujian B1. Dari evaluasi dan ujian dari A1, A2, dan B1, ujian B1 ini adalah yang paling menentukan karena untuk proses visa nanti kita akan sangat butuh sertifikat B1 ini. Ada waktu jeda 2 minggu di antara selesai kursus A2 sampai dengan ujian A2, demikian juga selesai kursus B1 sampai dengan ujian B1. Di waktu 2 minggu ini akan digunakan untuk diadakannya yang namanya kelas booster. Kelas booster ini diperuntukkan buat teman-teman yang selama pembelajaran di setiap evaluasi pembelajaran itu nilainya kurang dari KKM. Jadi supaya nanti pas ujian A2 atau ujian B1 benerannya bisa langsung lulus. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, bahwa di batch pertama semua pembelajaran ini dilakukan online oleh Goethe Institute. Kalau di batch 2, ada teman-teman yang ikut les online dan ada teman-teman yang ikut les secara offline. Untuk batch 3 nanti seperti apa? Ditunggu aja ya, yang penting daftar dulu. Jeda 1 minggu dari dinyatakan lulus ujian B1, aku mendapatkan tawaran interview dari salah satu rumah sakit di Jerman, dan pastinya aku terima tawaran interview tersebut. Setelah itu aku mendapatkan jadwal untuk interview, dan untuk interviewnya seperti apa, nanti aku bikin video sendiri ya. Setelah selesai interview, sampai dengan aku dinyatakan lulus, diterima di rumah sakit tersebut, aku butuh waktu kurang lebih 1 minggu. Nah, pengalamanku secara pribadi, dari mulai pendaftaran online ditutup, sampai dengan aku matching dengan pemberi kerja di Jerman, aku butuh waktu kurang lebih 11 bulan. Tentu saja masing-masing individu, walaupun di batch yang sama, kita akan mengalami atau menjalani lamanya proses ini berbeda-beda, apalagi untuk proses matching ini. Demikian yang bisa aku share dalam video kali ini, semoga berguna buat teman-teman semuanya. Oh ya, seperti yang aku bilang di awal, habis ini buruan siapin KTP, klik link yang ada di description box dan bikin account dulu ya. 30 April pendaftarannya ditutup. Oke, aku pamit ya. Tschüss und bis bald.